kami menyampaikan laporan penyelenggaraan pengukuhan tim TPPS sekaligus rembuk stunting Kabupaten Banjarnegara tahun 2022 sebagai berikut. A. Dasar penyelenggaraan. 1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. 2. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia tahun 2021-2024. 3. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 050/484 tahun 2022 tentang pembentukan tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Banjarnegara. Hari ini, Rabu, tanggal 22 Juni tahun 2022, saya kukuhkan Bapak Ibu sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Koordinator, dan anggota tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Banjarnegara untuk melaksanakan tugas percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi, melibatkan lintas sektor di Kabupaten Banjarnegara dengan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan lindungannya bagi kita semua. Izin Bupati Banjarnegara Triharso Widirahmanto. Dilanjutkan pembacaan ikrar ditirukan oleh saudara-saudari yang dikukuhkan. Mohon bisa ditirukan apa yang kami bacakan. Kami, tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Banjarnegara, berikrar akan melaksanakan tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Kabupaten Banjarnegara dengan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan tuntunan dan petunjuknya bagi kita semua agar dapat melaksanakan tugas mulia ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Dan ini tentu saja merupakan kerja kita keras kita semua, serta komitmen kita semua untuk mewujudkan pencapaian target tersebut. Dan pada tahun 2024 nanti kita sudah ditargetkan angka stunting di Banjarnegara sebesar 14%. Inilah yang menjadi catatan kita bersama, inilah yang menjadi kerja keras dan kerja cerdas kita bersama. Bagaimana caranya kita menurunkan stunting memenuhi dengan target nasional. Bapak Ibu dan hadirin sekalian kami hormati, dan pada tahun 2022 ini juga telah ditetapkan 30 desa lokus stunting dengan berdasarkan pada surat keputusan Bupati Banjarnegara nomor 050/419 tahun 2022 tentang penetapan 30 desa lokasi fokus penanganan stunting di Kabupaten Banjarnegara. Ada 3 hal atau permasalahan pokok yang perlu kita paham secara bersama. Yang pertama tentu saja terkait dengan pola cakupan layanan yang masih rendah, kemudian pola pengasuhan yang belum baik, dan tingginya angka perkawinan anak. Ketiga permasalahan utama tersebut perlu diurai dan diatasi secara bersama. Tentu saja ini dilaksanakan melalui konvergensi seluruh stakeholder, baik pemerintah maupun non-pemerintah.
Dengan semangat gotong royong kita dapat bersama-sama dan berkolaborasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bapak Ibu dan hadirin sekalian kami hormati, bahwa dapat kami sampaikan bahwa kunci pencegahan dan percepatan penurunan stunting adalah intervensi di 1000 hari pertama kehidupan, sehingga perhatian kepada ibu hamil dan balita di bawah 2 tahun baik melalui intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif perlu terus kita upayakan tanpa meninggalkan intervensi kepada kita semua. Saya paparkan beberapa kegiatan, yaitu tentang intervensi kami sebagai koordinator bidang pelayanan, yaitu tentang intervensi yang beliau aja apa? ya, tentang lanjut saja. Oke. Kami selaku koordinator bidang pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Next. Nah, program kerja yang pertama adalah intervensi spesifik tahun 2022 meliputi next. Bidang intervensi spesifik dan sensitif, saya Kepala Dinas Kesehatan selaku koordinator, kemudian anggotanya bisa dipresentasi ini dari beberapa OPD. Itu adalah satu, melakukan strategi komunikasi perubahan perilaku. Ini tugas yang cukup berat karena merubah perilaku adalah suatu hal yang kerja besar. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada pentingnya penurunan stunting. Peningkatan kesadaran tersebut diharapkan dapat merubah perilaku hingga tingkat keluarga. Dan ini perubahan perilaku ini kunci dari intervensi mencegah stunting. Jadi kegiatan kami perubahan perilaku. Yang kedua, pendampingan keluarga. Pendampingan keluarga, target sasarannya adalah calon pengantin. Jadi kami ada kegiatan mendampingi calon pengantin, Mas Boris. Jadi tugas kami sangat serius ini karena pengantin pun kami dampingi. Ibu hamil pun kami dampingi, Mas Boris. Pasca bersalin. Jadi tugas kami perubahan perilaku dan yang pendampingan keluarga. Jadi calon pengantin itu kami dampingi 2 kali. Ibu hamil kami kunjungi bukan dampingi. Kunjungi 8 kali. 8 kali Pak, tenane Pak. 8 kali. Jadi silakan Pak Camat kalau ikut nanti. Nah, lokusnya ini sebenarnya lokus stunting ini hanya desa-desa yang harus mendapatkan perhatian khusus. Karena pada hakikatnya lokus stunting adalah semua wilayah di Kabupaten Banjarnegara. Ini Batur, Pekasiran, Ambal, Cendana, wilayahnya Mas Anton, Mas Anton, Sekdi, Cendana. Padahal Cendana ini bagus, ini bisa masuk stunting ini. Bawang, Pagentang, wilayahnya Mas Aji mana? Pekasiran, ya. Jadi ini jadi mohon lokus ini menjadi perhatian khusus. Walaupun wilayah yang lain juga harus kita tangani secara serius. Karena targetnya 14% di tahun 2024. Selanjutnya ini dinas yang menjadi tim kami. Dispermades Kemenak hadir, Kemenak Pak Musola, Pak Ali Mustafa hadir, Dindikpora Pak Narto hadir, Dinkes Bu Hesti Rawo Aisyah
Rawuh, terima kasih. Kominfo, Pak Kepala Dinas Rawuh, Forum Anak juga tadi hadir. Ini tim kami yang untuk merubah perilaku dan mendampingi keluarga. Kegiatannya, kami ada 8 kegiatan di Dispermades. 8 kegiatan ini, kalau di Dispermades ini kegiatan yang sudah ada menu dari BKKBN. Jadi kami tidak merdeka untuk menentukan kegiatannya sendiri. Jadi sudah ada menunya kegiatan ini dan anggarannya juga sudah ditetapkan. Ini jadi kegiatannya ini kami langsung saja ke sini biar tidak terlalu lama. Anggarannya. Nah, kegiatan yang ada di Dispermades pendampingan pasangan usia subur, kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah. Jadi kalau punya putra sebelum menikah 3 bulan harus kami datangi dan menggunakan aplikasi LC-Mil. Anggarannya 5 miliar Pak Muhis, Pak Santo, luar biasa. Tapi ini sudah ditentukan, tidak ada yang untuk kepala dinas, tidak ada ternyata. Ya, jadi ini untuk beli pulsa pendamping keluarga. Pendamping keluarga ada 3.000 Pak Sekda, 3.200. Kami belikan pulsa 100.000 per bulan. Wah, luar biasa ini Mas Muhis. Jadi ada lagi pendampingan kelas BKB 300 juta. Verifikasi dan validasi data keluarga, stunting kita rutin, dan yang terakhir kemarin audit stunting di rumah sakit. Audit stunting itu untuk melihat lokus yang agak kasus stuntingnya banyak besar. Jadi kita kasus nanti kita diaudit intervensinya apa. Ini kemarin dilaksanakan di rumah sakit dan lokus yang pertama nanti di Bondolharjo, Pak Camat Wanadati. Ini nanti di Unggulan di Wonosobo. Selanjutnya ini anggarannya 300 juta dan PIK remaja ini anggarannya ini tidak salah ketik Mas Agung, 2 juta Mas Agung. Ini tuh saya tanya ke staf, coba dicek lagi inbox, nolnya hilang, ternyata benar 2 juta yang ada. Jadi PIK remaja ini 2 juta dari APBD, yang lain ini dari APBN. Selanjutnya dari Kemenag ini bimbingan perkawinan, bimbingan pranikah, bimbingan remaja usia nikah. Ini luar biasa. Kami pernah menghadiri pernikahan di Kecamatan Wanadadi. Penghulunya, kepala KUA-nya itu menyampaikan tentang stunting ternyata. Aku sobihin saya yakin ya, karena beliau aktif di Lokakarya bulanan. Jadi penghulunya itu menjelaskan tentang stunting. Jadi saya harapkan dari Kemenag ini lebih, karena Pak Kemenag orang gelem berusaha mencegah stunting ya nanti olah nikah nek ora mlebu LC-Mil dulu ya. Harus masuk aplikasi LC-Mil. Lokusnya di 20 kecamatan dan anggarannya dari Diba Kemenag 200 juta. Kurang mboten ini? Nanti kalau kurang nanti ditambah lagi dari Diba Kemenag maksudnya. Dari Dindikora ini anggarannya juga luar biasa besar. PMTAS, pemberian makanan tambahan siswa 288 juta. Mohon dicek Pak Marto, PMTAS aja kacang hijau tok, mungkin ada yang lebih bergizi. Biar stuntingnya benar-benar kacang hijau kelihatannya Bu Dokter, kelihatannya stunting cocok nggak? Tapi kalau yang lebih lain maksudnya. Promkes Dinkes ini Bu Hesti. Ini programnya Bintek Posyandu, lokus stunting. Ini kalau puskesmas dengan kami di Balai KB ini sangat erat, komunikasinya sangat baik, sehingga menjadi satu tim di kecamatan. Pengambilan kuesioner, data strategi komunikasi di 9 posyandu desa lokus stunting. Penyusunan dokumen, percepatan stunting, penurunan stunting, orientasi KAP bagi kader dan KPN. Ini ada 10 kegiatan. Germas, film, tadi filmnya di setel ini ya tadi. Film, siaran radio, pemanfaatan medsos. Ini foto-fotonya ini juga ada dari bidang Broadcast. Ini dari Aisyah. Ini penyuluhan balikin mulai pelayanan tata laksana gizi buruk. Ini alhamdulillah peran dari Ormas
ada dari Aisyah, semoga ormas yang lain nanti ada, dari Nahdlatul Ulama juga semoga ada nih nanti. Dari Pak Nur juga ada. Sosialisasi kepada orang tua dan desa, fokusnya di Kelurahan Gizi Guru, tidak di eksplisit dicantumkan desanya mana. Forum anak, ini forum anak ini menjadi memegang peranan penting juga. Sebenarnya di PIK remaja Pak Sekda, kami punya PIK remaja yang di SMK itu bisa kita gunakan untuk kampanye pencegahan stunting, mencegah pernikahan dini. Kami ada 13 PIK remaja. Ini bisa kita gunakan untuk kampanye dan anaknya luar biasa, pinter-pinter, aktif-aktif. Dan insya Allah nanti di Harganas dari Keluarga Nasional tanggal 7 upacaranya nanti kami tampilkan juga. Dan penyuluhan ke siswa SMA dan SMP goes to school. Kendalanya ini Bapak, jadi memang ada kendala, banyak kendalanya, tapi kami cantumkan sedikit saja. Pemahaman masyarakat tentang masalah stakeholder tentang stunting masih kita tingkatkan. Vaskesnya, informasinya belum melayani pasca persalinan semuanya. Dari 35 vaskes kurang maksimal fungsi posyandu, belum semua ibu balita mengikuti kegiatan di posyandu. Jadi saya lihat di data ternyata dari jumlah kemarin saya ke Wonodadi ada 7.416 balita ternyata Yang paling cepat adalah upaya untuk percepatan penurunan. Nah, upaya percepatan penurunan itu ada dua. Yang pertama, kami memastikan integrasi percepatan. Bagaimana secara sistematis konvergensi. Baru nanti ini memastikan terpenuhinya akses kualitas pelayanan bagi seluruh sasaran. Ini semua dua langkah ini nanti kami melihat dari kebijakan nasional. Ada Perpres 72 2021 percepatan penurunan stunting 31 pasal. Setelah saya baca, walaupun belum semua, ternyata sudah kita ada guidance bagaimana cara untuk mengatasi percepatan penurunan stunting. Silakan nanti bisa dibaca semuanya. Untuk anggota paling tidak membaca Perpres ini untuk bisa kita tahu guidance bagaimana percepatan penurunannya. Nah, kabupaten kota ini melakukannya dengan 4. Kami berada di sisi nomor 1 untuk koordinasi, konvergensi, dan perencanaan ini di sini. Penguatan perencanaan dan pengarahan. Alhamdulillah anggota kami ada Mas Muiz, tadi disebutkan juga. Kepala Bidang Perencanaan Penganggaran ini nanti yang akan selalu memberikan peran bagaimana usulan-usulan yang terkait dengan masalah mengurangi pengentasan stunting. Kami bekerja di penguatan perencanaan dan penganggaran. Selebihnya ini peningkatan kualitas pelaksanaan, kualitas pemantauan, evaluasi pelaporan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, semua tim dari yang telah dilakukan tadi. Di dalam Perpres itu ternyata aksinya ada 8 aksi ini penting, mulai dari kita analisis masalah, rencana kegiatan, rembuk stuntingnya, produk hukumnya, pembinaan kadernya, sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi, review kinerja. Ini semua kunci. Sehingga di saat berbicara masalah pengurangan pengentasan stunting, kuncinya di sini. Mulai dari analisis situasi. Sehingga dalam forum ini kami Bapelibang akan mengurai 8 aksi. Karena nanti pada saatnya ada evaluasi review 8 aksi ini seperti apa. Sudah dilakukan belum oleh tim yang ada di kabupaten. Nah, inilah kunci dari kita nanti berbicara pengentasan stunting melalui 8 aksi yang ada pada saat kita bekerja bersama. Pertama, ini dari sistem mulai dari perencanaan dan penganggaran. Tahun anggaran adalah mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember.
Sehingga secara reguler perencanaan daerah itu mulai dari musrenbang desa, musrek kecamatan, rampal LKPD dan seterusnya sampai dengan penetapan APBD. Siklus perencanaan anggaran ini nanti kita berbicara di dalamnya. Kepentingan apa, intervensi program, kegiatan apa yang akan kita seperti itu. Nah, kita mulai dari pendidikan ke pengajaran dulu. Oke, next. Nah, nanti di perguruan tinggi kami mengharapkan baik dari STIE, STIMIK atau dari Purwokerto, tidak apa-apa. Kita mengharapkan memasukkan materi stunting di mata kuliah. Artinya tidak secara implisit, tetapi di situ para guru dosen itu menyampaikan istilahnya diinsertkan, ditempelakan lah. Tidak berdiri pada mata kuliah sendiri, tapi tempelakan. Sehingga di situ kalau berceramah tentang mungkin hubungan sosial dan sebagainya dimasukkan tentang stunting tadi. Bagaimana sebelum menikah, bagaimana ibu hamil, bagaimana perawatan ibu hamil, bagaimana setelah melahirkan, bagaimana perawatan anak 1000 hari pertama dan sebagainya. Sampai nanti bayi umur 2 tahun gitu. Nah ini nanti para mahasiswa dibekali itu. Sehingga nanti para dosen tentunya diinstruksikan di perkuliahannya. Sehingga nanti pas waktu kuliah para mahasiswa punya bekal. Oh nanti saya punya materi untuk memberikan bimbingan atau ceramah di masyarakat itu sudah punya bahan-bahan stunting yang dikaitkan dengan juga syarat kan buah juga mengandung nutrisi sehingga menyehatkan. Ya ini yang kecil-kecil dulu saja sebelum yang besar. Nah kemudian praktek lapangan mahasiswa Briana ini di SOC ini one student, one client ini satu mahasiswa mendampingi satu ibu hamil. Ini kita coba nanti kita lakukan seperti itu biar nanti mahasiswa itu karena mahasiswa bidan kan bisa mulai dari hamil sampai melahirkan nanti bisa pengamatan langsung mulai baru menikah kan hamil dan nanti diamati sampai melahirkan ini sebagai project work yang di project bapak mahasiswa seperti itu begini. Nah nanti setelah hamil kemudian melahirkan, setelah melahirkan nanti ada bimbingan apa? Penerapan alat kontrasepsi biar nanti kehamilannya itu dijalankan tidak habis melahirkan lagi seperti itu. Nah dan kita punya jurusan agroindustri di mana di situ kita bisa intervensi apa? Membuat makanan-makanan yang mengandung gizi yang bisa diasumsikan kepada anak-anak. Pertama ini untuk membuat mungkin bahan nugget sayur atau nugget ikan. Nanti kita bisa berikan berbagai macam produk makanan nanti bisa kita kembangkan insya Allah nanti yang diberikan. Bukan berarti karena saya dari perikanan terus saya jadi ngajak-ngajak untuk teman-teman semua ini melirik ke ikan ya. Cuman dari data statistik yang kita lihat itu ada keterkaitan yang erat di Jawa Tengah itu kabupaten-kabupaten yang angka konsumsi makan ikannya itu trendingnya naik itu penurunan stuntingnya itu cukup signifikan. Nah, mungkin di sini bukan berarti juga saya mengatakan ikan itu yang paling baik untuk penurunan stunting gitu. Yang lain juga bagus, Bapak. Cuman ada keistimewaan ikan yang ketika kami penyuluhan ke desa-desa itu ke posyandu banyak yang kurang tahu bahwa ikan ini salah satu protein hewani, satu-satunya protein hewani yang mengandung omega 3 dan ini nggak dimiliki oleh misalnya telur, daging, atau ayam itu ada. Dan fungsinya sangat penting sekali yaitu untuk kecerdasan anak. Kemudian ini mungkin yang menyebabkan negara-negara yang maju gitu ya, negara kayak negara Jepang, negara Amerika, negara Singapura itu mereka tingkat konsumsi makan ikannya tinggi. Tahun kemarin, tahun 2021 itu kita kebetulan ada anggaran sebesar 38 juta kita gunakan untuk PMT. PMT-nya itu berupa olahan ikan yang kita bagikan ke desa-desa. Nah di desa-desa ini kita sambil penyuluhan, kita tanya ke ibu-ibu kenapa sih pengetahuan mereka tentang stunting, tentang menu makan sehari-hari gitu ya. Dan kebanyakan mereka memang tidak paham, tidak tahu
ikan itu manfaatnya apa dan kenapa harus memilih ikan. Dan ini saya terima kasih juga kepada Bu Kepala Dinas Kesehatan karena kemarin kita pas ke desa-desa itu didampingi sama Bu Bidan Desa, kita nembeng saat posyandu. Nah di situ itu ada cerita yang menarik kan, beberapa di antara mereka itu kan ada yang ini ya, ada yang mantan TKI, TKW yang ada yang dari Singapura, ada yang dari Taiwan, ada yang dari Jepang gitu. Ketika saya tanya, bagaimana sih pola makan orang-orang Singapura, Taiwan, Jepang gitu, mereka mengatakan kalau mereka itu makan ikan itu hampir setiap hari dan makan ayam itu hanya paling sebulan sekali atau 2 kali. Dan ini sangat berbanding terbalik ya dengan budaya kita. Maka ada sedikit permohonan di sini. Saya berharap jika ada PMT atau mungkin PKH gitu, bisalah itu dimasukkan ikan atau olahan ikan. Jadi kalau misalkan nanti dibutuhkan penyuluhan dan lain sebagainya, kami bisa insya Allah bisa ikut masuk ke situ. Dengan keilmuan saya ingin menjelaskan bahwa untuk berhubungan dengan stunting ini sekarang ada program nasional yang sudah disorot oleh siapa saja, bahkan Kepala BKKB yang kebetulan ada juga sudah bicara banyak tentang ini. Nah, kita akan memulainya itu harapannya dari betul-betul dari dasar, dari fondasinya. Itu mungkin tadi dari beberapa koordinator tadi sudah menjelaskan. Jadi kita coba bicara dari dasar bahwa ternyata kita akan memulai suatu generasi itu dimulai dari suatu keluarga. Nah dari keluarga itu adalah yang kita mulai adalah pranatalnya. Jadi ternyata secara empiris itu mengatakan bahwa anak yang sehat itu dihasilkan oleh keluarga yang harmonis dan direncanakan. Mohon maaf. Jadi kehamilan itu adalah seharusnya direncanakan. Itu makanya BKKB kan masih belum bisa maksimal. Kita sebenarnya tidak mau ngasih rekomendasi atau dispensasi, tapi beban moral di masyarakat. Tahu-tahunya nanti di pengadilan juga diloloskan. Kemudian yang kedua, tadi saya kok memahami ada psikologi tertentu di dalam ibu-ibu yang sedang hamil. Kayaknya belum ada program membahagiakan ibu-ibu hamil gitu. Nggak tahu nanti sepakat atau tidak. Satu, ada anak-anak yang lahir dari ibu-ibu yang tidak punya suami, yaitu mungkin randa atau janda atau mungkin masih perawat tapi hamil di luar nikah, kemudian si penghamil tidak bertanggung jawab. Ini ada beban moral tersendiri yang kemungkinan besar nanti juga berpengaruh terhadap bayi yang dikandung dan juga setelahnya. Kemudian yang kedua, ini saya pribadi kurang sepakat ketika ada ibu-ibu mungkin sudah tidak lagi usia yang baik untuk hamil di usia 30-35, kemudian ada satu sosialisasi bahwa usia-usia tersebut itu rentan dengan penyakit ketika hamil. Karena ada beberapa pengalaman sudah nikahnya agak lambat, kemudian hamilnya di usia-usia 30, kemudian selalu mendengar stigma itu, hamil di usia tua itu tidak bagus, ada kemungkinan nanti bisa mati. Itu kemudian stres. Bagaimana kemudian banyak yang ingin menggugurkan anaknya. Nah itu coba nanti kok saya nggak begitu sepakat ketika itu diteriak-teriakkan terus bahwa kehamilan di usia 30-35 kemudian di perubahan perilaku ini adalah ujung tombak kita adalah para kader posyandu yang sementara konteks dari anggaran
pemerintah desa ini berkurang sekali untuk kegiatan-kegiatan pada khususnya operasional para kader. Kalau untuk kelengkapan daripada peralatan di tingkat posyandu ini, insya Allah setiap tahun secara rutinitas bisa dianggarkan secara berkala. Ini untuk peralatannya. Yang selanjutnya keterkaitan daripada stunting ini, kalau di warga kami lebih pada pengaruh daripada pernikahan yang belum mencapai usia, dari sekian proses kelahiran yang mengalami bermasalah, kemudian sampai pada perkembangannya 1000 hari daripada perkembangan bayi ini dari pernikahan dini.